Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di kelas sekolah minggu kita hari ini pada tanggal 19 Juli tahun 2020. Hari ini kita sampai di pelajaran yang ketiga yang judulnya Aku Mau Melayani. Ya, pelajaran yang ketiga hari ini judulnya Aku Mau Melayani. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu untuk mengawali kelas sekolah minggu kita hari ini. Mari kita akan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau membangunkan kami pagi ini dan kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Dan kami bersuka cita juga karena saat ini kami boleh mengikuti kelas sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing. Engkau memberkati acara sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Biarlah kami boleh mengerti firman-Mu dan kami mau memuji Engkau, Allah yang sungguh sangat baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Ya, kita mau tetap bersuka cita, kita mau nyanyikan satu lagu Kalau Kau Suka Hati. Ya, kita semua bergerak ya, kita berdiri bersama-sama dan kita menyanyikan lagu ini dengan gerakan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati semua gerak, hore. Kalau kau suka hati semua gerak, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semua gerak, hore. Sekali lagi ya, kalau kau suka hati semuanya bergerak ya. Kita bersuka cita karena Tuhan kita sungguh sangat baik. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati semua gerak, hore. Kalau kau suka hati semua gerak, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semua gerak, hore. Yes, semuanya bersuka cita ya. Kita mau tetap memuji Tuhan. Tapi saat ini kita mau buka dulu Alkitab kita ya. Pelajaran Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari 2 surat. Minta tolong Bapak Ibu, orang tua di rumah, keluarga untuk menolong membukakan Alkitab kita ya. Tuhan yang nanti akan menjadi bagian cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan atau menyimak cerita Alkitab,
Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik, betul ya? Sungguh sangat mengasihi kita semua. Kita mau nyanyikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Semuanya berdiri ya. Kita mau menyanyi dengan gerakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, sekarang semuanya tenang, kita mau menyimak dan memperhatikan cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah membaca bagian firman Tuhan yang menjadi pelajaran Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, saat ini Bu Monik punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Kalau dilihat di bagian ujung sini, ini ada seorang anak kecil, mungkin seusia Kak Yona kali ya. Seusia itu, kemudian ini ada gambar seorang pria yang membawa kotak, bukan kotak ya, keranjang yang isinya 5 roti dan 2 ikan. Pasti semua masih ingat ceritanya ya. Ada seorang anak yang memberikan bekal makanannya kepada Tuhan Yesus untuk diberkati, didoakan, sehingga sebanyak berapa? 5.000 orang laki-laki saja dan ditambah perempuan dan anak-anak bisa makan, bahkan sisa 12 keranjang. Ya, masih ingat ya cerita ini ya. Kemudian Bu Moni masih punya gambar lagi. Nah, ini ada seorang ibu. Dia bawa apa ya ini ya? Bawa baju. Nah, ibu ini namanya Dorcas. Ibu Dorcas ini seorang penjahit ya. Dia seorang penjahit dan dia suka memberi ya. Kalau dia terima jahitan, misalnya punya sisa-sisa kain. Nah, Ibu Dorcas ini terus buat baju untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa membeli baju. Nah, dia memberikan dengan apa yang dia punya. Masih ada lagi gambarnya. Nih, ada gambar lagi, ini masih juga tentang Ibu Dorcas. Loh, ibunya sama tadi ya. Ibu Dorcas juga suka memberi. Suka memberi untuk anak-anak, untuk janda-janda gitu ya. Nah, Ibu Dorcas ini orang yang memberikan dengan apa yang dia miliki. Karena dia bisanya menjahit baju, dia memberikan baju ketika dia punya berkat sisa-sisa kain. Anak kecil ini tadi memberi juga dari apa yang dia punya. Bukan dia harus minta kemana-mana, enggak. Dari apa yang dia punya, dia berikan untuk Tuhan. Dan ternyata luar biasa ya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, sekian ribu orang bisa makan ternyata. Karena dari kerelaannya untuk memberi, melayani gitu ya. Tapi ada juga ada gambar lagi nih. Ada di sini ada 2 orang ibu ini ya. 2 orang ibu ini pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia dan bersama murid-muridnya, mereka berdua ini selalu setia, termasuk juga ada beberapa wanita yang lain setia untuk menolong pekerjaan Tuhan Yesus melalui apa? Melalui harta mereka, karena wanita-wanita ini orang kaya gitu ya. Dia memberi dengan apa yang dia punya harta, dia berikan gitu ya. Nah, kita belajar pada pagi hari ini bahwa
ternyata segala hal yang kita punya, asal kita rela untuk memberikan, kita rela untuk melakukan, Tuhan Yesus memberkati supaya semuanya menjadi baik. Nah, kalau kita ingat di gereja itu apa saja sih yang harus dilakukan ketika ibadah? Ada yang menjadi pemimpin pujiannya, pemimpin acara, ada yang menjadi singernya, ada yang menjadi pemain musiknya, ada yang menjadi pengkhotbahnya, ada yang menjadi penerima tamu, ada juga yang menjadi pengedar kantong persembahan. Kemudian ada juga nih, ada lagi, yaitu petugas doa. Ada doa persembahan, ada doa pembukaan, ada juga mungkin ada yang ditunjuk sebagai pembaca Alkitab. Semuanya punya tugas. Ada juga, kalau minggu lalu Bu Monik menyebutkan, ada juga ibu-ibu yang menyediakan makanan. Ya, hanya sekedar bikin teh, bawa snack, itu bagian dari melayani, memberi sesuai dengan apa yang dimiliki. Aku bisanya menyanyi, oke, melayani dengan menyanyi. Aku bisanya main musik, oke, melayani dengan main musik. Kalau kita yang anak-anak bagaimana? Nah, anak-anak bisa belajar juga ya, dengan duduk tenang, memperhatikan, kemudian menolong, misalnya membagikan buletin. Itu bagian dari pelayanan. Sama seperti anak kecil tadi ya, yang bawa 5 roti 2 ikan. Dia nggak menyangka bahwa apa yang dia lakukan ternyata memberkati ribuan orang. Semuanya melakukan bagiannya masing-masing. Kalau tadi Bu Monik bilang di gereja, sekarang di rumah. Di rumah, orang tua bekerja, menyediakan makanan, memberikan tempat tinggal, menyiapkan baju, membelikan baju ya supaya kita bisa pakai baju. Lalu apa yang dilakukan anak-anak? Yang dilakukan anak-anak adalah taat kepada orang tua, tidak ngeyelan ya, taat kepada orang tua, membantu orang tua. Kalau sekarang karena semuanya di rumah, belajarnya juga di rumah, jadi harus mulai mengatur waktu sendiri ya, bagi karena orang tua kan bekerja, jadi sibuk sekali ya. Sekarang orang tua semakin sibuk, orang tua kita kerja, tapi masih juga menolong anak-anak kita semua untuk belajar ya, belajar dengan baik. Kemudian juga membantu pekerjaan orang tua di rumah. Misalnya kamarnya sendiri dirapikan, spraynya ditata, selimutnya dilipat, ya, menyapu, hal-hal yang ringan ya, mencuci piring atau bekas makanannya sendiri, gitu ya, mencuci gelasnya sendiri. Kalau sudah bisa bikin susu sendiri, bikin susu sendiri. Tapi nanti bekasnya harus dirapikan. Itu bagian dari melayani. Rela, kan bisa kan? Sederhana. Hal-hal yang sederhana itu yang Tuhan berkati luar biasa. Kita sudah belajar dari anak kecil tadi, kita sudah belajar dari Ibu Dorcas. Ternyata semuanya Tuhan butuhkan ya. Tuhan butuhkan di gereja, dari bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, semuanya punya tugas masing-masing. Jari kita ini, satu tangan ini punya jari 5, beda-beda semua. Tapi kalau nggak ada satu, aneh ya. Nah, semuanya punya bagiannya masing-masing. Hal yang kecil, hal yang besar, di mata Tuhan semua sama. Yang penting satu, kita mau melayani dan mau memberikan dengan rela. Ya, jadi mari kita belajar sama seperti gambar tadi ya, anak kecil yang mau memberikan roti dan ikannya, dan juga Ibu Dorcas yang memberikan baju karena dia bisanya menjahit, dia buatkan baju untuk anak-anak yatim piatu, untuk janda-janda, juga untuk orang lain yang membutuhkan. Memberi dari apa yang kita punya, melakukan dari apa yang kita bisa lakukan. Ya, kalau kita lihat Kak Yona bisa main gitar, Monik ajak ayo ngiringi nyanyi sekolah minggu. Itu melayani ya, mau melayani. Mari adik-adik, semuanya mari kita lihat apa yang bisa aku lakukan. Menolong orang tua juga bagian dari melayani. Ya, menjadi anak yang rajin belajar sesuai dengan tugas-tugas setiap hari yang diberikan dari guru di sekolah, itu juga bagian dari melayani. Jadi, mari kita rela melayani menjadi bagian dari keluarga supaya keluarga kita, orang tua kita bersukacita, dan juga menjadi bagian dari gereja kita supaya kita menjadi bagian sukacita juga bagi
semua orang yang ada di gereja, baik teman-teman sekolah minggu kita, kakak-kakak yang besar, ataupun orang-orang dewasa yang ada di gereja. Kita semua bersama-sama melayani Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Mari kita belajar untuk mulai melayani dengan penuh. Kita sudah mendengarkan dan menyaksikan cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Cerita Alkitab kita atau firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini menolong kita supaya kita tetap mau melayani satu dengan yang lain, mengasihi, melayani setiap orang ya. Dan dalam kita melayani ataupun melakukan sesuatu untuk orang lain, supaya nama Tuhan ditinggikan, gitu ya, supaya itu untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan oh ini loh aku, enggak ya, tapi untuk Tuhan. Kita akan mengakhiri kelas sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Jangan lupa hafal ayat hafalannya ya, direkam, dihafalkan, dikirimkan di grup. Kemudian tugas yang di lembar pelajaran dikerjakan dan nanti difoto ya, difoto dikirimkan di grup, sama seperti minggu-minggu yang lalu. Kita mau nyanyi satu lagu sebelum kita berdoa. Dia harus makin bertambah judulnya ya, bahwa Tuhan Yesus saja yang namanya terus semakin besar, semakin ditinggikan, kita melakukan kehendak Tuhan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Amin. Kita akan menutup kelas kita dengan doa. Mari kita berdoa, jangan lupa lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelas sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar untuk terus memiliki keinginan dan selalu rindu untuk bisa melayani satu dengan yang lain, terutama teman-teman kami, keluarga kami, dan juga setiap orang yang kami kenal, baik di gereja, di sekolah, maupun di rumah. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh tetap setia dan kami mau melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Engkau juga memberkati kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang patuh pada orang tua, setia pada firman-Mu, baik membaca maupun melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan.